Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari pendengar terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sering mendesak bahkan memaksa Tuhan agar segera mengabulkan doa-doa permohonan kita. Jika permohonan kita tidak dikabulkan Tuhan, kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tidak peduli kepada kita. Bukan Tuhan yang harus menuruti keinginan kita, melainkan kitalah yang harus pasrah dan menyerah kepada Tuhan. Dan hendaklah kita ini jangan mudah putus asa, menyerah, dan berhenti berdoa, bahkan kalau perlu terus berjuang tanpa henti. Berjuang untuk mengalahkan kesombongan, kekerasan hati, kebohongan-kebohongan yang kita jadikan tameng dan topeng dalam hidup kita untuk melindungi diri, untuk menutupi dosa dan kesalahan kita. Apakah selama ini kita lancar-lancar saja dengan doa Bapa kami? Atau masih adakah masalah karena kita belum belajar berdoa yang baik dan benar? Karena kita belum bisa memahami doa Bapa kami, atau kita tidak pernah menyadari untuk apa doa itu. Hari ini, Yesus sendiri mengajari kita bagaimana kita harus berdoa. Dan sebenarnya, sangat banyak peristiwa-peristiwa yang dilakukan Yesus yang mengajarkan kepada kita tentang apa itu doa dan bagaimana doa yang benar dan kekuatan doa itu sendiri. Bagi Yesus, berdoa ialah menaruh diri di hadapan yang ilahi yang dipercayanya sebagai Bapa. Ia membiarkan kekuatan ilahi menghidupinya. Saudara-saudari terkasih, dalam mengikuti perjalanannya ke Yerusalem, murid-muridnya makin menyadari hal tersebut. Lambat laun mulai jelas bagi mereka dari mana kekuatan dan keteguhan pribadi yang mereka ikuti itu. Oleh karena itu, mereka datang kepadanya dan minta diajar berdoa, minta diberi rumusan doa yang dapat mereka pegang untuk bekal hidup dan pelayanan selanjutnya sebagai murid dan saksi Kristus dalam memberitakan Injil keselamatan. Maka Yesus pun merespon permintaan para murid agar diajarkan berdoa dengan memberikan doa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Melaluinya kita belajar unsur-unsur mendasar dari doa yang benar. Pertama, doa berisikan pujian kepada Allah yang sering diabaikan atau mungkin tidak diketahui oleh orang percaya, yaitu memberikan pujian kepada Allah melalui doa. Sering, doa hanya dipahami sebagai ungkapan keluh kesah hati semata, atau hanya sebagai sarana untuk menyampaikan daftar pergumulan dan keinginan kita. Ungkapan pujian dan syukur dalam doa menunjukkan kesadaran kita akan siapa Tuhan dan siapa kita. Kedua, doa juga berisikan permohonan, berikanlah kami yang secukupnya. Tuhan mengajar kita agar meminta kepadanya sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk dihambur-hamburkan. Ia menjamin bahwa ketika kita meminta, maka Ia akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Ketiga, doa juga berisikan ungkapan pertobatan. Dalam doa, kita mengakui pelanggaran dan dosa kita tanpa perantara dan langsung kepada Allah. Bagian ini menuntut kejujuran dan keterbukaan kita padanya. Sehingga dengan begitu Ia akan mengalirkan kasih dan pengampunannya kepada kita. Keempat, berdoalah seolah-olah kita sedang berbicara pada seorang sahabat, tanpa mengurangi penghormatan kita pada Allah. Tuhan mengajar kita untuk berdoa seperti sedang berdialog dengan sahabat kita. Ada kedekatan, keakraban, dan tanpa kecanggungan. Berdoa seperti seorang anak kepada bapaknya.
Hubungan itu tentu memiliki ikatan emosional yang tinggi. Seperti seorang bapak pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Demikian pula dengan Allah Bapa tentu juga akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh karenanya, hendaklah kita rajin dan tekun berdoa, berbicara dengannya dengan segala kepasrahan, bukan memaksa Tuhan untuk mendengar dan mengabulkan doa kita. Dan doa kita adalah permohonan yang berkenan di hati Bapa. Semoga marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur untuk segala berkat dan kasih-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami tidak mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Namun Engkau mengetahuinya. Buatlah agar kami menghendaki apa yang Engkau kehendaki. Ajarlah kami untuk meminta apa yang baik bagi keselamatan kami, untuk mencari apa yang berguna bagi kehidupan kekal, dan mengetuk pintu yang membawa kami kepadamu. Semoga dengan demikian, permohonan kami berkenan kepadamu, dan Engkau berkenan menjawab doa-doa kami. Kami hantarkan doa ini dengan pengantaraan Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe,
dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.